sahabat Kemhan, selamat datang di podcast Badiklat Kemhan. Tempat kita ngobrol santai tapi berbobot soal pengembangan kompetensi. Bersama saya, Stefanis. Hari ini kita akan bahas satu topik penting, bagaimana SDM Pertahanan RI bisa menjadi unggul lewat peran Corporate University di Kementerian Pertahanan. Nah, saat ini bersama saya sudah hadir Ibu Rizka. Halo, Mbak Stefanis. Halo Ibu. Nah, Ibu Rizka sebagai Kepala Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu Diklat Pusdiklat Kemenhan, Badiklat Kemhan, sekaligus sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 2 tahun 2025 yang dilaksanakan di LAN RI, di mana beliau mengambil proyek perubahan tentang Corporate University Kemhan, yaitu Game Changer SDM Pertahanan Unggul yang disingkat GESPER. Wah, menarik sekali ya, kita akan bahas nih bersama dengan Ibu Rizka. Ibu, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Mbak Stefani. Terima kasih banyak sudah diundang juga di podcast ini. Bisa berbagi pengetahuan tentunya sama sobat-sobat dari Kementerian Pertahanan. Siap Ibu. Nah Bu, ada hal yang menarik nih Bu ya. Kira-kira apa nih Bu yang menjadi latar belakang mengapa muncul ide untuk proyek perubahan tentang Corporate University gitu ya di Kemhan? Apa sih Bu yang sebenarnya tuh menjadi latar belakangnya? Ya, makasih Mbak Stefani atas pertanyaannya. Jadi Corporate University itu sebetulnya adalah salah satu sistem pembelajaran yang terintegrasi, di mana sebetulnya itu merupakan amanat dari undang-undang. Jadi di Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 sebetulnya di situ sudah termaktub di dalamnya bahwa pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh ASN itu harus dengan sistem pembelajaran terintegrasi. Nah, dalam manajemen PNS, pembelajaran terintegrasi ini itu bisa disebut dengan Corporate University. Jadi sebetulnya ini merupakan amanat dari undang-undang yang ada sih, Mbak, gitu ya. Nah, tetapi sebetulnya Corporate University Kemhan ini adalah betul-betul yang ingin dilakukan adalah untuk pengembangan kompetensi SDM yang di Kementerian Pertahanan gitu. Karena sementara ini pengembangan kompetensi masih terfragmentasi gitu ya, masih hanya melaksanakan dengan sistem pembelajaran 10%. Kalau kita kenalnya dengan pelatihan klasikal seperti itu. Nah, padahal di pembelajaran Corporate University ini nanti kita tidak hanya mengenal pelatihan itu hanya di kelas, tapi kita juga harus mengembangkan pelatihan-pelatihan yang memang nantinya sudah masuk ke dalam, misalnya contoh kalau nanti di Corporate University ini atau kita singkat Korpu, itu biasanya nanti ada 3. Ada pelatihan formal yang klasikal tadi 10%, kemudian nanti juga ada social learning itu nanti ada 20% dan ada experiential learning 70%. Oleh karena itu pembelajaran bukan hanya dilakukan di badan diklat, tapi nanti semua satker yang ada di Kementerian Pertahanan itu harus ikut terlibat. Karena pengembangan kompetensi ini kan bukan hanya milih satu satker ya, tapi harusnya kita bisa itu bersama-sama bagaimana pengembangan kompetensi di Kementerian Pertahanan ini dibangun. Siap Bu. Berarti memang bisa dibilang Corporate University ini bisa jadi solusi atas masalah yang tadi sempat Ibu sampaikan ya. Nggak cuma punyanya Badiklat aja nih begitu ya, tapi seluruh satker begitu Bu ya. Ya, betul-betul. Tepat sekali yang disampaikan Mbak Stefani tadi. Jadi saya memandang bahwa Corporate University ini sebagai game changer gitu. Makanya judulnya adalah Game Changer SDM Pertahanan Unggul. Kenapa game changer? Karena dia adalah fundamental gitu. Jadi kalau kita mau membuat sesuatu perubahan, ini kita harus bikin perubahan yang lumayan fundamental nih gitu ya. Yang mindset orang yang ada nih harus kita ubah dulu. Bahwa pelatihan ini selama ini, udah kita kasih aja deh peserta ini masuk ke badan diklat. Setelah itu terserah badan diklat mau ngapain ini gitu. Nah, kita harus ubah dulu mindset itu bahwa yuk kita sama-sama gitu. Kita bergandengan tangan, kita sama-sama berkontribusi semua satker untuk mengembangkan kompetensi ini gitu. Oke Bu, terima kasih. Wah, menarik sekali ya. Game Changer SDM Pertahanan Unggul ya. Betul. Makanya tadi istilahnya catchy sekali ya, disingkat jadi GESPER supaya kita juga mudah mengingatnya. Betul. Dan itu ada filosofinya tersendiri sih Mbak untuk kata GESPER itu. GESPER itu kan artinya biasanya kan dari logam ya, kuat gitu. Nah, kita pengen bahwa orang-orang yang sudah nanti melalui Corporate University, orang-orang yang kuat, yang unggul gitu. Kemudian GESPER juga kan biasanya untuk mengikat-ikat pinggang kan. Nah, bahwa pengembangan kompetensi itu harus mengikat masing-masing dari setiap ASN yang ada di Kementerian Pertahanan.
bahwa pengembangan kompetensi itu tidak hanya selesai satu diklat, kemudian selesai satu sekolah, selesai sudah gitu. Tapi pengembangan kompetensi itu mulai dari kita dari CPNS sampai nanti kita mau pensiun pun itu sebetulnya harus terus dilakukan gitu loh. Jadi pembelajaran itu berkelanjutan. Jadi dia mengikat semua ASN yang ada di Kementerian Pertahanan. Gitu sih filosofinya ya. Gasper ini gak hanya sekedar istilah atau biar mudah mengingatnya aja nih, tapi ada sebuah filosofi di balik itu, begitu ya. Siap Bu. Nah kemudian komponen utamanya nih Bu, begitu ya. Ini kan sebuah proyek yang pasti nggak mudah juga Bu ya untuk dilakukan. Nah komponen utama dalam proyek perubahan desain Corporate University Kemhan itu sendiri apa saja Bu ya? Ya, sebenarnya kalau kita bicara komponen ini kita bicara dulu ruang lingkup dari Korpu gitu ya. Jadi ruang lingkup Korpu itu sebetulnya ada 7. Yang pertama ada struktur ASN Korpu, kemudian ada manajemen pengetahuan, ada yang ketiga forum pembelajaran, kemudian yang keempat itu ada sistem pembelajaran, kemudian ada strategi pembelajaran, ada teknologi pembelajaran dan integrasi sistem. Nah, memang sebetulnya ketika kita mau melaksanakan Korpu, kita harus membangun 7 pilar itu, gitu ya. Banyak banget nih. Betul. Nah, tapi di proyek perubahan yang saya inisiasi ini, sebenarnya Badiklat sendiri sudah ada sudah beberapa ruang lingkup tadi yang sudah dikerjakan gitu. Tapi mungkin ada yang memang belum. Nah, saya mengisi yang belum itu, gitu. Nah, yang belum itu adalah di di Corporate University yang saya bangun itu, yang pertama memang kita saya sudah sampaikan ada undang-undangnya di atas gitu ya sebagai payung hukum. Tapi turun ke bawah ke peraturan Menteri Pertahanan ini belum ada. Maka saya menginisiasi atau membuat usulan untuk membuat Permenhan tentang Korpu Kemhan gitu. Nah, dari Korpu Kemhan ini nanti kita akan buat struktur Korpu dan Kemhan itu seperti apa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita sebenarnya di Badiklat sudah punya pedoman kurikulum. Nah, hanya pedoman kurikulum yang ada, sekali lagi, ini baru yang 10% tadi, Mas Ekani, yang saya bilang pelatihan-pelatihan klasikal ya. Baik itu klasikal itu bukan hanya ada di kelas, tapi yang PJJ pun itu sebetulnya termasuk dalam pelatihan yang 10%. Karena tatap mukanya kelas, tapi kelasnya hanya virtual kan gitu. Nah, tetapi belum ada yang untuk pelatihan yang social learning dan experiential learning. Nah, pedoman kurikulum ini karena ini mau konsep Korpu, maka ini harus ada dilakukan revisi. Yang nantinya pedoman kurikulum ini menyangkut ketiga konsep tadi, ya, mulai dari formal, kemudian sosial dan experiential learning. Yang ketiga, kita akan mengembangkan LMS. Badiklat sudah punya LMS yang menurut saya juga sudah oke, ya, sudah bagus. Tetapi memang masih terfragmentasi. Pusdiklat Jemberhan, Pusdiklat FUH, Pusdiklat Bahasa gitu. Sekarang ini memang kita sudah punya One Click Badiklat. Tetapi One Click Badiklat ini perlu dimaksimalkan. Nah, oleh karena itu di Gesper ini, ya, di proyek perubahan Gesper ini, saya ingin mengembangkan si LMS ini gitu, supaya memang nanti bisa diberdayakan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh peserta-peserta diklat yang ada di badan diklat ini. Kemudian yang keempat adalah knowledge management. Nah, manajemen pengetahuan. Jadi bicara tentang manajemen pengetahuan, ini adalah sebuah inventory atau gudang pengetahuan. Jadi kalau kita bicara LMS ini adalah satu sistemnya gitu, tapi si manajemen pengetahuan ini adalah inventory yang di belakangnya, backbone-nya gitu. Nah, jadi kita harus mempunyai backbone atau inventory ini. Nah, si manajemen pengetahuan ini didapat sebetulnya adalah dari seluruh satker-satker. Nah, ini yang harus dibangun gitu ya. Proses bisnis ini yang harus dibangun. Jadi kita harus melibatkan satker-satker lain untuk mau mengirimkan pengetahuannya, baik tacit knowledge maupun explicit knowledge kayak gitu. Dan yang terakhir, memang di proyek perubahan saya juga membangun learning forum. Saya pengen mengembangkan atau membangun bahwa yuk kita jadi organisasi yang memiliki learning organization gitu. Jadi organisasi pembelajar. Jadi di mana kita semua di semua organisasi itu menganggap bahwa belajar itu ada sesuatu yang kebutuhan yang penting gitu loh. Itu sih sebetulnya. Ya, berarti tadi ada sekitar 5 komponen utama yang sedang mencoba untuk diusahakan ya, dari 7 dibutuhkan, kita sudah ada 2, tinggal 5 lagi nih mau dikembangkan begitu Bu ya. Nah, bicara terkait dengan implementasi nih Bu ya, apa saja Bu program atau mungkin kegiatan yang sudah dijalankan oleh Corporate University Kemhan sejauh ini?
Ya, karena memang kita belum memiliki permenhannya, tentu kita memang belum meluncing ya Korpu ini gitu. Tetapi pada proyek perubahan yang saya buat ini, karena ada di proyek perubahan itu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, pada jangka pendek ini memang saya membuat regulasi draftnya, draft regulasi. Kemudian juga pada jangka pendek ini juga saya sosialisasi dan diseminasi, karena memang Korpu ini masih sesuatu yang baru gitu ya dalam tanda kutip. Kadang orang masih bingung terkait dengan kata-kata universitinya gitu ya. Mungkin bahasa Fani kalau misalnya bukan ada di badan diklat, kita pikirnya ini universitas apa, bangun apa gitu. Kemhan itu kan udah punya universitas pertahanan, kok ada corporate lagi university gitu. Nah, padahal sebenarnya ini, jadi ya, saya harus juga mendesimasikan, mensosialisasikan ke teman-teman atau sobat-sobat Kemhan gitu, bahwa corporate university ini bukan sebuah universitas loh, tapi ini adalah sebuah entitas atau strategi pembelajaran. Nah, saya harus melakukan pemahaman-pemahaman itu terlebih dahulu, jadi dilakukan sosialisasi dan diseminasi. Dan ini pun nantinya juga akan berkesinambungan terus-menerus berkelanjutan, terutama kepada para pimpinan-pimpinan yang ada di Satker. Ya, sekali lagi ini bukan kerja sendiri untuk Badiklat, tapi ini adalah kerja bersama gitu. Jadi oleh karena itu supaya orang mau ikut bekerja, tentu kan orang harus paham dulu ya apa yang kita lakukan gitu. Dan juga memberitahukan bahwa ini bukan nantinya akan berdampak dan memiliki impact kepada masing-masing satker itu gitu ya. Nah, tentunya nanti kinerjanya pun akan meningkat. Nah, itu yang coba dilakukan terus-menerus, dan tentunya ingin juga merubah budaya organisasi supaya mereka tadi sekali lagi kita menjadi organisasi pembelajar gitu. Kemudian pendekatan ini apakah hanya menyasar kepada ASN saja dari Kemhan, TNI gitu ya, atau menjangkau TNI juga nih? Ya, kita memang kalau dari atas itu bunyinya adalah ASN Korpu gitu ya. Nah, tetapi ketika masuk ke dalam Kementerian Pertahanan, ini perlu ada adaptasi yang tinggi gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu persis bahwa di Kemhan ini bukan hanya sumbernya dari ASN, tapi kita juga dari TNI, dan kita harus betul-betul bekerja sama yang baik, karena itu menjadi partner ya dalam bekerja gitu. Oleh karena itu, kita juga selalu menyampaikan bahwa ini bukan untuk ASN, tapi untuk pegawai Kemhan. Nah, ketika kita bicara pegawai Kemhan, maka menyasarnya adalah dua-duanya gitu ya, bukan hanya ASN tapi TNI juga gitu. Jadi ini memang nantinya untuk pegawai Kemhan. Nah, lebih luasnya lagi sebetulnya pada jangka menengah dan jangka panjang, kita ingin menyasar juga teman-teman ASN yang ada di Mabes TNI dan Angkatan. Kenapa? Karena mereka sebetulnya adalah PNS Kemhan. Nah, kalau PNS Kemhan, berarti kan kita bicaranya UO Kemhan, UO Mabes TNI, UO Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Nah, ini ke depan mungkin kita akan menyasarnya ke situ. Pasti nggak mudah Bu ya menjalankan ini perubahan yang sangat kompleks begitu Bu. Nah, apa ya Bu yang sudah terbayang sama Ibu sendiri Bu, tantangan terbesar dalam membangun corporate University Kemhan ini Bu? Ya, itu juga yang dipikirkan tuh Fani, karena sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang baru, kemudian juga melakukan suatu perubahan, itu pasti memerlukan membutuhkan tenaga, waktu, dan pikiran. Kemudian juga pastinya mungkin ada pro dan kontra gitu ya. Tapi yang tantangan terbesarnya adalah perubahan mindset gitu ya. Perubahan mindset dan budaya kerja gitu. Karena kalau alat atau tools itu sebetulnya mudah untuk kita ganti gitu ya. Tapi begitu kita bicara tentang perubahan mindset, itu adalah manusia yang kita harus ubah. Nah, ketika kita mengubah manusia atau perubahan pikiran atau cara berpikirnya orang, itu kan bukan waktu yang sebentar. Dia seperti air yang kita harus terus kalau kita batu gitu ya, terus kita tetesin terus tiap hari, kan lama-lama bisa juga tembus gitu ya. Nah, itulah yang mungkin saya gunakan gitu loh, bahwa kita itu harus terus
bisa memberikan pemahaman, terus mengeluh, jangan patah semangat untuk memberikan pemahaman itu. Makanya sosialisasi dan diseminasi learning forum itu menjadi hal yang penting gitu. Karena begitu orang paham gitu dan tahu manfaatnya, itu baru orang bisa bergerak gitu ya. Tapi kalau belum dikasih pemahaman tapi kita langsung ubah, itu malah nanti reaktif gitu ya. Nah, jadi itu yang saya lakukan adalah perubahan mindset dan budaya kerja itu sih. Oh, ya. Dan tantangan terbesarnya ada di situ sih. Dan di situ ya, di mindset sama budaya ya. Betul. Karena mengubah manusia tadi bilang kan. Betul. Itu kan setiap orang unik ya, dan punya pikirannya sendiri. Tapi bagaimana supaya kita punya visi yang sama, gitu. Tentu kita harus punya pemahaman yang sama dulu nih. Iya sih, benar ya. Karena bukan hanya masalah sistem aja nih yang mau diubah gitu kan, bukan membangun sesuatu nih, tapi manusia-manusianya gitu kan yang sedang kita mau coba kembangkan. Tepat. Luar biasa Bu. Nah, ini kita sudah mau hampir di ujung podcast Bu ya. Tadi bicara tentang apa itu corporate university, Gesper, kemudian tantangan. Nah, harapan nih sekarang Bu ya, kalau misalnya Ibu melihat bagaimana ke depan, Ibu melihat peran corporate university ini adalah membentuk SDM pertahanan RI. Ya, saya sih optimis ya, Mbak Stephanie, bahwa ini bisa menjadi sebuah terobosan inovasi yang bisa mendongkrak pengembangan kompetensi SDM pertahanan gitu. Karena sekali lagi kan selain memang ada payung hukumnya di atas gitu ya, kemudian juga saya sebenarnya kemarin sudah di teman-teman di Badiklat gitu ya, sudah saya ajak untuk ngobrol-ngobrol bareng gitu ya. Itu mereka memiliki pandangan yang sama gitu dengan saya. Jadi ternyata banyak yang mendukung gitu ya, bahwa ini memang penting gitu dilakukan, dan pimpinan-pimpinan di Badiklat pun begitu gitu. Nah, oleh karena itu harapan terbesar saya adalah memang ini tentu bisa dilaksanakan, dan nantinya IPASN, karena ini akan berpengaruh pada IPASN. Begitu pengembangan kompetensi ini nanti dilakukan, tentu nanti IPASN kita bisa meningkat nih gitu. Nah, itu saya berharapnya nanti akan berdampak kepada IPASN, dan tentunya Badiklat menjadi Center of Excellence ya, dengan Corporate University ini. Lalu harapan saya selanjutnya adalah tentu kinerja dari Kementerian Pertahanan, karena SDM-nya sudah unggul, tentu kan kinerjanya juga akan meningkat gitu ya. Jadi ikut meningkat, dan indeks korpu kita di tahun 2026 nanti itu bisa mencapai kepada advance lah gitu ya. Nah, itu yang harapan saya terbesar nih. Dan tentu di proyek perubahan ini harapan saya adalah bisa berhasil sampai jangka menengah dan jangka panjang, dan tentu disupport oleh teman-teman atau sobat-sobat dari Kemhan ini, karena tanpa mereka tentu corporate university ini tidak bisa berjalan. Benar, karena ya ini juga untuk kita semua begitu ya Bu ya. Wah, luar biasa sekali ya sahabat Kemhan. Terima kasih banyak Ibu Rizka atas insight-nya. Terima kasih juga udah diundang dan berbagi pengalaman dan pengetahuan sama sobat-sobat Kemhan. Ya, jadi memang jelas sekali begitu ya sahabat Kemhan, bahwa corporate university ini bukan hanya sekedar program pelatihan biasa ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rizka, tapi bagian dari transformasi. Apa nih transformasi pertahanan SDM di pertahanan nasional ya, lewat peningkatan pengembangan kompetensi SDM. Ya, buat teman-teman pendengar, jangan lupa ikuti terus episode podcast kami berikutnya. Semoga Corporate University Kementerian Pertahanan menjadi fondasi untuk mencetak SDM pertahanan yang unggul, profesional, responsif, dan adaptif yang siap menghadapi tantangan global. Ini bukan hanya soal pelatihan, tapi investasi masa depan kita. Sebagai penutup podcast kita hari ini, saya memberikan pantun untuk kita semua. Jalan-jalan ke Taman Mini, jangan lupa naik ke menara. Sekian podcast dari kami, sampai jumpa dan salam bela negara.